Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, hargailah proses kehidupan. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang saya kasihi, membangun kehidupan yang dewasa dan berkarakter mulia adalah impian setiap orang percaya. Untuk mengalaminya, tentu ada proses yang harus dijalani. Dalam perjalanan hidupnya, Yakub melalui jalan yang tidak mudah. Saat menjelang akhir hidupnya, Yakub jelas berkata bahwa tahun-tahun hidupnya itu sedikit saja dan buruk adanya. Baca Kejadian 47 ayat 9. Sosok Yakub yang lekat dengan kisah penipuannya, mengalami banyak sekali tragedi. Sejak muda Yakub menjadi pelarian, dan terpisah dari keluarganya. 20 tahun lamanya ia diperdaya oleh mertuanya. Rahel, istri yang ia kasihi, meninggal di perjalanan. Yakub juga sempat bergumul dengan Allah. Yusuf, anak kesayangannya dijual, dan bertahun-tahun, ia hidup oleh penipuan anak-anaknya. Pada akhirnya, proses demi proses yang Tuhan izinkan, telah membentuk Yakub menjadi pribadi yang hatinya bersih. Pengalaman, turut mendewasakan hidupnya, hingga Yakub telah benar-benar mengenal Tuhan. Kedagingannya, telah digantikan dengan manusia batiniah, yang diperbarui. Di masa tuanya, Yakub begitu berkarisma, dan siap menghadapi kematiannya. Menjelang akhir hidupnya, ia sempat memohonkan berkat bagi Firaun, serta memberkati anak-anak, dan juga cucu-cucunya. Dalam diri kita, ada sifat-sifat buruk, yang perlu diubah hingga karakter kita, kian serupa dengan Kristus. Apa yang Paulus katakan, bahwa manusia batiniahnya dibaharui, dari sehari ke sehari, hendaknya juga benar-benar kita hidupi. Mungkin proses itu adalah kesulitan, penderitaan, atau luka-luka kehidupan, yang begitu menyakitkan kita. Tetapi, seperti firman Tuhan berkata, dalam Daniel 12, ayat 10, bahwa banyak orang akan disucikan, dan dimurnikan dan diuji,
tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasihi, bertahanlah menghadapi proses yang sedang Tuhan kerjakan. Mari kita menjadi orang bijak, yang memahami pembentukan Tuhan, dalam memurnikan hidup kita. Bagaimanapun juga, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Hanya, relakanlah hatimu. Ibrani 12, ayat 10b. Tetapi, Dia menghajar kita, untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, terimalah proses kehidupan yang sulit, untuk menjadikan kita, pribadi yang semakin hari, semakin serupa dengan Kristus, dan jadilah bijak, dalam memahami pembentukan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau manusia batiniah kami, dibaharui dari sehari ke sehari. Tolonglah kami ya Roh Kudus, dalam memahami setiap proses, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur, untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk setiap berkat, yang telah Engkau berikan, bagi kami dan keluarga kami. Ampunilah kiranya, segala kesalahan kami, baik yang sengaja, maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami, di sepanjang malam hari ini. Kelilingi rumah kami dengan pasukan malaikat surga-Mu. Dan bangunkan kami besok pagi, dengan tubuh yang sehat, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya, Tuhan sudah mendengar segala doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.